Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Tunggu dulu ya, masih ada pesawat lewat. Selamat pagi teman-teman, kita seruput dulu, kita ngopi dulu. Panas bener. Mantap. Heaven, aduh nih sorry nih, suguhannya ban lagi. Aduh, rokoknya nggak ada, belum beli. Baru bangun tidur emang sahdu banget nih, ya nggak? Kita ngopi dulu, sebat harusnya, baru mandi, baru berangkat ngantor. Sambil gue bikinin konten nih buat teman-teman. Oke, jadi kemarin gue di WA nih sama salah satu kawan gue. Kebetulan kawannya, bukan kawannya, dia bilang saudaranya beli Vespa PX waktu itu ya. Vespa PX original cat. Harganya itu, ya gue nggak mention harga lah ya, nggak enak. Tapi yang pasti harganya udah lumayan tinggi gitu dibanding PX yang dijual pada umumnya. Dan kondisinya juga gue dikasih fotonya ya, itu istimewa banget, spesial banget. Kalau kata ibarat kata mah, kalau pedagang ada yang jual tuh masih ada coret-coretan dealernya, coretan cek kalau gue bilang ya. Jadi mungkin dicoret itu cek, mungkin itu semacam bentuk cek kali ya. Maksudnya itu bukan cek duit, cek itu maksudnya QC-nya mungkin dengan cara dicoret gitu ya. Pihak dealer atau pihak pabrikan dikasih tulisan spidol gitu, masih ada tulisan spidolnya. Dan yang bikin istimewa itu low kilometer, kilometernya masih 4 ribuan. Oke teman-teman, nih merunut dari pembicaraan atau obrolan gue kemarin soal Vespa orisinil ya tentunya. Memang cara menikmati Vespa itu macem-macem dan berbeda-beda kawan. Sama kayak cara menikmati kopi ya kan. Ada yang demen manis ya kan, kayak kolak ya kan. Ada yang kopi tubruk kagak pakai gula. Ada yang ala latte, ada yang americano apa segala macam kayak begitulah. Jadi Vespa juga gitu. Ada yang senengnya di ekstrimin, ada yang senengnya orisinil, ada yang senengnya kaleng, ada yang senengnya kinclong, ada yang senengnya di repaint, ada good looking, apa segala macam. Nah, kita bicarakan yang kesenangannya orisinil. Sebenarnya begini teman-teman, kalau untuk main orisinilan itu ya itu balik lagi ke selera ya. Cuman menurut gue di dunia hobi ya, dunia hobi baik itu hobi binatang, motor, mobil, apa segala macam yang kayak pokoknya hobi lah ya. Menurut gue sih kalau lo pakemnya ini ya, tapi kan ada yang pakemnya beda. Ini biar ngomongan gue nggak belibet. Kalau menurut gue puncak dari koleksi seseorang kalau memang dia pengen di show up itu ya event, di pamer, di kontes. Karena dengan di kontes itu teman-teman dapat pengakuan, wah Vespa gue nih juara itu pasti itu dapat pengakuan. Dan benefitnya apalagi bang selain Vespanya diakuin bagus gitu oleh penyelenggara atau juri event tersebut, otomatis setidaknya dongkrak harga penjualan, harga jual naik pasti dong begitu. Lo main burung aja nih, wah burungnya udah juara mulu, harga naik, harga bisa edan. Sama main bonsai juga gitu kan, karena dengan kita ikut kontestasi, dengan kita ikut kontes, otomatis barang hobi kita nih dinilai, dikurasi sama para expert nih di bidangnya. Nah itu yang membuat diakuin kan, wah memang udah diakuin nih, jempol gitu kan, koorisinilitasnya dan segala macam hal lainnya gitu ya.
gue ngomongin Vespa jadi ke Vespa gitu. Jadi dari segi orisinil, catnya, apa segala macem, partnya, perintilan, segala macem, period koreknya, apa segala macem lah, itu diakui oleh juri gitu. Nah beda hal ya kalau teman-teman cuman pengen Vespa itu, wah gue beli nih orisinil, ditaruh aja, itu beda hal. Nah gue mau cerita sedikit nyambung yang kemarin nih teman-teman. Kemarin kita sempat ngobrolin kan perkara Vespa jangan di coating gitu ya, jangan di pernis. Nah balik lagi kan itu kan kembali ke selera ya nggak, lu mau coating kek, mau lu pernis kek, apa segala macem, itu kan Vespa lo, ibarat kata Vespa aing kumaha aing ya nggak. Nah cuman kalau kalian nih mau masukin ini ke kontestasi, ke kontes, ya itu dia, juri kan punya pakem, juri punya aturan, panitia punya aturan nih, dia punya form yang harus diisi dan dia punya skill dan ketetapan gitu. Nah ini Vespa, gue juga kalau bilang Vespa teman gue kagak enak ya, gue juga kagak tahu nih waktu di info, wah ini barangnya bagus nih, gue nggak di info nih, missing info ini, ternyata Vespanya yang nggak lolos, nggak masuk podium, padahal low kilometer, masih 4.000 kilometer. Nggak maksudnya kenapa tuh nggak teman-teman? Yoi, Vespanya di clear, bukan di clear gitu, di pernis Vespanya. Otomatis segala macam tuh keampuhannya dari Vespa itu, keorisinilitasannya itu otomatis di mata juri ya. Ya kalau tanya menurut Bang Eman gimana? Gue juga sama pendapat sama juri. Itu gugur. Gitu. Jadi dia akan di-compare dengan yang lain. Pernis itu udah memasukkan unsur lain ke dalam Vespa orisinil gitu, memasukkan kimia lain kali gitu ya, pokoknya udah jadi nggak orisinil gitu. Nah kalau gue sendiri nih sampai selevel ini ya, maksudnya sampai tahap ini, bukan selevel, kayaknya gak enak banget bahasanya, level-levelin. Kalau ada Vespa orisinil di hadapan gue, agak ya belelnya juga jangan belel parah gitu, apalagi sampai kupasan. Ada Vespa orisinil nggak dipernis ya kan, tapi agak belel gitu ya, sama yang mulus tapi udah dipernis, gue sendiri gue akan pilih yang belel tapi nggak dipernis tuh gitu. Jadi ya gue tetap kasih semangat buat temen gue, mana yang dipernis PX series lagi ya kan, lo mau lunturin tuh pernisnya, ntar ikut rontok lagi catnya. Tapi mungkin ada tips-tips lagi nanti mungkin biar bisa kembali normal, tapi itu proses dan itu harus orang yang expert yang mungkin coba ngilangin pernisnya gitu. Kalau enggak ya nggak hati-hati ya bakalan rontok catnya, harus hati-hati. Dan itu waktu ya, perlu waktu, ngerjain yang original itu perlu waktu. Yang pasti gini loh teman-teman, kalau kembali ke cara menikmati Vespa, gue ada beberapa teman yang punya Vespa NOS. Sekarang kalau lo punya Vespa NOS, ya kan, karena ini gue alamin kemarin gitu, gue sebelum gue lari ke temen gue gitu, si Tina nih, si Tince, ya kan, yang kemarin gue posting puji-puji sama bini gue malah jadi mogok, jadi trouble. Itu kan tadinya di kembang garasi aja, gue taruh di pojok, gue nggak pakai karena orisinil. Kalau gue pakai pasti namanya barang dipakai pasti kan ada beret, handphone aja dipakai jadi ada lecet pemakaian ya nggak. Ya kali gue masih kasih cover, gue kasih ya itu pernis, itu cover akhirnya jadinya. Masa gue di jalan gue kasih shield yang banyak biar nggak ini banget ya kan, nggak enjoy banget kayaknya, ngapain gitu. Cuman kalau gue diemin juga kok kayaknya gue nggak menikmati. Gue menikmati, gue ngeliatin gitu, cuman asal diliatin ini harus jalan nih, makanya gue coba nikmatin dengan jalan. Dan
lu dapat feel yang beda deh. Kalau lu naik Vespa originalan, mesinnya masih standar, lu dapat feel-nya tersendiri. Nanti kita ngobrol lagi di seruput kopi berikutnya ya. Feel naik motor originalan dengan mesin yang masih standaran. Karena naik Vespa itu feel-nya berbeda-beda. Nah, balik ke teman gue tuh yang punya Vespa low kilometer, malah yang nos ya. Ya balik lagi itu caranya dia nikmatin begitu, cara dia menyimpan investasinya. Temen gue punya sebuah Vespa nos nih. Sekarang kalau nggak temen gue, lo punya Vespa nos. Lo nggak bakal pakai itu Vespa. Hakul yakin, gue yakin kagak bakal pakai itu Vespa. Vespa itu akan ada di tengah, di pojok, di pinggir, atau di atas garasi, atau mungkin ruang tamu lo. Bahkan mungkin bisa lo kacain, lo bingkai. Kalau bisa dibingkai, ibarat kata. Jangan dikacain lagi, itu kan dibingkai ya namanya. Tuh, dibingkai gitu. Cara nikmatin lo ya, lo cuma bisa mandangin. Ngelus paling, ngelap gitu. Sebuah kepuasan tersendiri lo punya barang nos, dimana otomatis yang lain nggak semua orang bisa memiliki, tapi lo nggak bakal bisa ngerasain untuk naikinnya. Kenapa gue bilang nggak bisa? Karena saat lo mengisi bensin dan lo menaikinya dan lo jalaninnya, lo akan kehilangan label nos itu, ya gitu. Dia bisa naikin, tapi begitu dinaikin Vespa itu kilometer berjalan, jadi akan berubah, tidak lagi menjadi low kilometer. Persis kayak Tina gue, persis kayak si Tince nih, ya kan? Tahun 2018 gue di infonya low kilometer, tapi seiring waktu berjalan Vespa itu dipakai, akhirnya sudah nggak low kilometer lagi. Kilometer sudah berjalan, sudah terjadi gesekan-gesekan lagi, mungkin nyerempet, atau mungkin keberet, atau mungkin istri sayangan kita karena melewati jalan becek terpaksa kakinya nyengkreng ke atas tepong. Ya masa kita rela kaki istri kita kena becek-becekan? Ya kita suruh lah, udah naik aja ke atas tepong kakinya. Itu mah pengalaman gue kemarin ya. Jadi walaupun Vespa orisinil, gue ngelindungin kaki bini gue dari kena becek-becekan. Naik aja ke atas tepong, ntar lecet, kagak ngapa-ngapa, ya kan? Semua Vespa nggak ada apa-apanya dibanding kecintaan gue sama lo. Wede, mantap ya. Oke deh, segitu aja video singkat pagi ini. Seruput kopinya, reguk informasinya. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Tombol loncengnya jangan aja lupa, dijegukin aja. Kalau teman-teman ada punya pertanyaan atau pengen sharing mengenai dunia pervespaan, boleh DM ke IG Eman Vigano atau tulis di kolom komentar sini juga nggak apa-apa. Sampai jumpa lagi, ciao.